menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira agar hatimu menjadi tentram karenanya. Sebentar. Dan tidaklah Allah menjadikannya. Nya tadi itu kemana perginya? Diturunkannya para malaikat. Ya murdifin itu. Melainkan bala bantuan datang. Hati mana yang tak akan tenang? Bala bantuan sudah datang, maka hati pun menjadi tenang. Tidak nampak. Tapi turunnya ayat ini berarti memberikan gambaran bahwa sesungguhnya ada bantuan itu. Dan Nabi Muhammad memberikan kabar gembira kepada mereka. Bersabarlah kalian, Allah sudah turunkan pertolongan untuk kita. Allah telah turunkan 1000 malaikat dari langit. Malaikat lawan manusia, 1000 lawan 1000. Ini kejadian ayat ini turun adalah pada waktu perang, ya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Nah, itu finalnya. Puncak daripada ayat ini, surah Al-Anfal ini adalah ini ayatnya. Jantung surah Al-Anfal ini ayatnya. Wa man nasru illa min indillah. Kemenangan itu dari Allah, bukan dari kalian. Pasukan kalian banyak, nggak akan bisa memenangkan pertarungan kalau bukan Allah yang akan bantu kalian menang. Senjata kalian lengkap, amunisi kalian lengkap, persiapan perbekalan kalian lengkap. Kalian tidak akan menang dengan itu semua, karena kemenangan itu bukan dari kalian, kemenangan itu dari aku. Wa man nasru illa min indillah. Pasukan yang sedikit telah banyak dalam sejarah terulang dan terus terulang bahwa pasukan sedikit telah mengalahkan pasukan yang besar dan banyak. Kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsirah. Kam, berapa banyak? Min fi'ah qalilah, kelompok yang sedikit, ghalabat fi'atan katsirah, telah mengalahkan kelompok yang besar. Banyak, sering terulang dalam sejarah. Maka kemenangan bukan dalam jumlah, kemenangan bukan dalam senjata, kemenangan bukan dalam perbekalan, kemenangan bukan pada teknologi, kemenangan bukan pada hebatnya dan jayanya musuh, tapi kemenangan ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dengan ini terbukti lagi dalam sejarah sekarang. Ibu coba ibu sebut di mana sejarah sekarang kemenangan betul-betul dinampakkan oleh Allah dari Allah, padahal lawannya besar. Sementara mereka nggak punya apa-apa sebenarnya. Mereka kecil. Di mana, Bu? Coba tebak. Palestina belum menampakkan kemenangan, tapi pasti akan menang. Afghanistan, Bu. Pertama yang dilawannya penguasa dunia sebelah timur bumi ini. Uni Soviet, sang beruang merah. Ya, tumbang hancur lebur, kemudian menjadi negara-negara yang pecah-pecah. Yang terbesarnya adalah Rusia sekarang. Yang dilawannya siapa? Pasukan berkuda. Para mujahidin yang menggunakan senjata apa adanya, ala kadarnya. Hidup mereka pun dari gua ke gua. Bisa mengalahkan sang beruang merah, penguasa bumi sebelah timur. Habis itu mereka dikeroyok oleh satu-satunya penguasa superpower dunia, yaitu Amerika Serikat. Dikeroyok mengajak kroni-kroninya dari PBB. Tiap sebentar peti-peti mayat dikirim balik ke Amerika. Tentara-tentara yang dikirim dalam keadaan hidup dan sehat pulang saja dari peti-peti mayat. Mana yang masih hidup pulang dalam keadaan patah, putus kakinya, putus tangannya, buta matanya, pekak telinganya dan gila, sakit jiwa dan gangguan-gangguan lainnya. Sementara satu persatu ke Inggris balik, ke Perancis balik, ke mana-mana negara-negara Eropa, semuanya pulang dalam keadaan memalukan. Ya, lalu tinggal Amerika sendiri. Di 2018 Amerika pun mengibarkan bendera putih, nyerah kalah pula. Yang dilawannya siapa? Masih orang yang sama. Ya, mujahidin Afghanistan yang disebut dengan Emirat Islamiyah Taliban, pemerintahan Islam Taliban. Ini contoh, Bu, bahwa waman nasru illa min indillah, kemenangan cumalah dari Allah, dan itu diyakini oleh mereka, oleh para mujahidin ini. Maka saya sangat-sangat percaya dan yakin sekali bahwa kata Rasulullah SAW, yang akan menjadi pasukan elit Imam Mahdi nanti adalah suatu kaum yang memiliki bendera hitam, tinggal di daerah timur kata Rasulullah. Lalu Nabi menyebutkan ciri-ciri fisiknya dan pakaiannya. Karakter mereka adalah mereka memiliki hati sebesar gunung. Mereka selalu mengalami pertempuran dan tidak pernah kalah, dan mereka selalu mengalahkan. Ya. Dan mereka memiliki karakter ketakwaan dan akhlak seperti para sahabat. Dan ini ada pada mujahidin Emirat Islamiyah Taliban di Afghanistan.
Baik. Kembali ayat ini terbukti, wa man nasru illa min indillah, tidaklah pertolongan kecuali hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Nabi Muhammad sering ini diteror oleh orang-orang munafik. Mereka berkoalisi, mereka mengajak seluruh kabilah-kabilah sejazirah Arab. Itu waktu perang apa itu? Perang Khandak, ya, perang Ahzab, di mana pasukan musuh puluhan ribu jumlahnya. Orang beriman cuma 1000-an. Tapi bagaimana akhirnya? Porak-poranda musuh semuanya. Waman nasru illa min indillah. Sekali lagi Bu, di akhir zaman ini jangan ada, ini pada pemirsa dan jemaah kami yang tercinta, jangan ada pikiran pesimis ya. Jangan ada pikiran pesimis, mungkinkah kita akan menjadi pemenang di akhir zaman? Rasa-rasanya sih mustahil. Semua teknologi musuh yang pegang, media musuh yang pegang, kekayaan di bumi musuh yang pegang, tentara dari tangan musuh sebesar banyak-banyaknya, dan teknologi semuanya tangan musuh. Di mana cara dan bagaimana mungkin kita akan menang? Anda tak beriman. Itu aja kuncinya. Anda tak beriman, Anda tak baca sejarah, Anda tak lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala meyakinkan, wa man nasru illa min indillah, tidaklah pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan cuma dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, Allah Subhanahu wa taala yang Maha mampu melumpuhkan seluruhnya. Apa bukan itu persiapan dari Allah untuk agar orang beriman bersiap-siap akan mengambil alih urusan kepemimpinan dunia ini? Wa man nasru illa min indillah, tidaklah pertolongan kecuali hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Oke. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ayat yang ke-11. Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air atau hujan dari langit kepadamu untuk mensucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu atau teguh pendirianmu. Tahu nak Bu, dalam pertempuran itu lelah sekali, malam tidur kurang karena berdoa dan tahajud. Siang langsung menghadapi pertempuran. Ini berat Bu, berat sekali. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala datangkan hujan dan dibuat mereka mengantuk semua. Orang biasanya kalau dalam keadaan lelah sekali, ada juga yang nggak bisa tidur kan. Ini semuanya dibuat oleh Allah tidur. Yang tidur siapa? Cuma orang beriman. Sementara mereka yang juga sedang istirahat nggak bisa tidur, musuh-musuh ini nggak bisa tidur. Mereka panik, kenapa mereka bisa kocar kacir? Mereka panik, kenapa mereka bisa babak belur? Mereka panik, kenapa mereka bisa seperti dikalahkan, dipukul mundur? Ketika mereka bangun, mereka yang orang-orang beriman bangun sudah segar lagi, ya, sudah fit lagi, macam baru, bertenaga baru, siap lagi untuk tempur lagi. Maka saat itu habislah pasukan musuh, ya, kalahlah sekala-kalahnya mereka. Ini cara Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka musuh-musuh itu mau ketika tidur semua itu aja diserang serentak sekalian, dibantai semuanya, mulai dari Nabi Muhammad, para sahabat. Betul tidak? Kenapa tidak ada niat dari mereka untuk ketika orang-orang beriman ditidurkan semua oleh Allah, lalu mereka mendapatkan hujan, dapat mereka hujan. Wa yudhiba ankum rijza syaitan. Ini juga penting sekali. Air hujan itu Bu, kalau diguyurkan ke tubuh dengan niat untuk menghilangkan gangguan setan, bisa. Maka ada salah satu teori, yaitu ruqyah dengan air hujan. Cuma air hujan yang paling bagus di cara meruqyahnya adalah air hujan yang sedang turun itu betul. Titik demi titiknya bagi setan yang terlaknat itu bagaikan hujan batu api neraka bagi setan. Kalau hujannya diniatkan sebagai ruqyah, maka seseorang ketika dia sudah mulai gangguan setan, pergilah berhujan-hujan dengan niat untuk menghilangkan gangguan setan itu. Ini ayatnya loh. Liyudhiba ankum rijzasy syaitan, untuk menghilangkan dari kalian gangguan syaitan, kotoran-kotoran yang ditimbulkan oleh syaitan, penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh syaitan, hilang itu insyaallah taala.